Yo, Merry Christmas everybody. I wish you all the best and joy and happiness in the world ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Aku harap kabar kalian semua baik-baik saja ya guys, terutama di menjelang akhir tahun 2022 ini. Oke. Ini adalah mini video atau mini reading dari Be Delightful, readingan singkat durasi 10-15 menit, berisi tentang kisah kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja. Segala sesuatu yang terjadi yang di dunia ini biasa-biasa saja. Itu sudah pernah terjadi sebelumnya, hanya berupa pengulangan. Jadi masalah yang menurutmu berat saat ini di dalam hidupmu guys, itu udah pernah terjadi sebelumnya di kehidupan orang lain, dan mereka sudah berhasil melaluinya ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Oke. Topik atau tema untuk readingan mini video kali ini adalah alasan kenapa dia berubah. Kamu mengenal seseorang atau memfokuskan seseorang saat ini dan menurutmu dia berubah. Dulu dia tidak begitu. Dulu kau tak begitu. Itu siapa? Agnes Monica. Dulu dia tidak begitu, berarti sekarang begitu ya. Oke. Tapi yang jelas ada perubahan sikap, ada perubahan tabiat menurut kamu, dari cara dia memperlakukanmu juga berbeda begitu, dan kamu penasaran kira-kira ini alasannya kenapa ya? Kenapa nih orang berubah begitu ya? Aku akan coba untuk bantu lihatkan alasan perubahan dia dari sisinya dia, dan kemudian alasan perubahan dia yang menurutnya adalah penyebabnya kamu. Oke, jadi kita akan lihat all version dari sisinya dia. Hanya saja aku akan ambil 2 kali kartunya, masing-masing 2 kartu. 2 kartu pertama itu menurut dia dari sisinya dia, dan 2 kartu terakhir itu menurut dia dari sisinya kamu, yang membuat dia saat ini menurutmu berubah. Ribet gak sih guys? Mudah-mudahan enggak ya. Oke. Readingan ini berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces. Kamu lagi fokus ke zodiak apa saja, readingan ini untuk kamu ya. Mudah-mudahan bisa resonate ya guys, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk cara kamu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Oke, karena aku akan bikin atau kasih kartu oracle juga untuk kamu nantinya sebagai nasihat dalam menghadapi perubahan tersebut. Oke, kita segera mulai saja ya. Oke, 2 kartu pertama yang akan aku ambil adalah alasan dia berubah menurut dia, yang penyebabnya adalah dirinya sendiri. 1, 2. Dan kemudian aku akan ambil 2 kartu lagi, alasan perubahan dia, yang penyebabnya adalah kamu menurut dia ya. Agak sulit guys. Sesulit hubungan kalian saat ini, ribet. Aku gak bilang kalian sedang pacaran saat ini guys, no. Aku tidak bilang kalau kalian itu sedang menikah saat ini, no. Ya, ini adalah general reading ya, bisa apapun situasinya. Tapi yang jelas kamu sedang memfokuskan perubahan sikap seseorang kepadamu. Bisa jadi ini temanmu ya guys, bisa jadi saudara kandungmu, bisa jadi sebelah kubikelnya itu ada di sebelah kubikel kamu di kantor ya. Oke, mari kita lihat. No, sini dulu katanya. Penyebab perubahan dia menurut dia yang adalah faktor internal atau dari sisinya dia. Yang pertama, dia lagi bingung guys. Lagi membingungkan. Aku jadi bingung. Aku juga jadi bingung guys. Gimana ini ya? Bingung banget. Kamu bingung, aku bingung, dia bingung, kita semua bingung. Enggak, aku bercanda ya. Tapi yang jelas dia lagi bingung karena kartu keduanya ini rahasia guys. Ada informasi yang dia ketahui dan itu vital gitu ya, sensitif. Tentunya informasi itu mengenai kamu. Dan kemudian dia jadi bingung. Apa yang harus aku lakukan? Di satu sisi aku itu penasaran, pengen tahu yang sebenarnya, karena informasi yang aku dapatkan tentang dia itu, artinya tentang kamu gitu ya, dari sumber lain, bukan dari dia langsung. Apakah aku perlu menanyakannya langsung? Ya, berarti kalau kita ganti guys point of view-nya, apakah dia perlu menanyakan langsung ke kamu? Itu yang membuat dia bingung. Karena dia penasaran, ini bener nggak sih gitu ya. Let's say ini adalah persahabatan. Kemudian dia dapat kabar miring tentang kamu begitu ya. Misalnya kamu mau ada niat mengganggu pacarnya dia. Terus dia dapat kabar dari mana gitu kalau kamu tuh sering chat-chat malam-malam gitu dengan pacar dia gitu ya. Dan kemudian dia mau nanyainnya sungkan ke kamu gitu.
Kenapa kamu tega berbuat seperti itu misalnya begitu ya? Atau kenapa informasi ini nggak clear? Kenapa gelap semuanya gitu? Dan kenapa aku nggak punya keberanian untuk menanyakan ke dia? Nah, itu yang membuat sikapnya berubah ke kamu. Oke, jadi yang awalnya itu dia gampang banget senyum sama kamu, hai gitu ya, misalnya ini temannya, gampang banget senyum, gampang banget cubit-cubitan begitu, terutama cewek-cewek begitu ya. Tiba-tiba sekarang kayak menjauh gitu ya. Setiap kali ketemu kamu tiba-tiba kayak mau menghindar begitu. Setiap kali kamu chat dia kayak cepet-cepet pengen di end percakapannya gitu. Kamu tahu nggak misalnya di sini ada diskon, di mall ini ada diskon ini loh, tas baju segala macam. Oh iya, ya thank you ya gitu, langsung sorry aku harus pergi gitu. Kamu merasakan ada perbedaan begitu, dan itulah alasannya ya. Dia tuh menemukan sebuah atau mendapatkan sebuah informasi tentang kamu yang menurutnya gelap gitu ya, dan kemudian dia mau tanyakan ke kamu tapi tidak tahu bagaimana caranya. Oke, itulah dari sisinya dia, karena dia ragu-ragu, dia nggak berani membuat keputusan untuk membuat pikirannya clear ya. Gini guys, sebenarnya apapun yang dipikirkan orang tentang kita itu bukan urusan kita, ya nggak sih? Kalau aku sih selalu berpikir seperti itu ya. Makanya ada istilah mind your own business, karena if it's not your business itu tidak ada gunanya untuk dipikirkan begitu. Termasuk dengan yang terjadi pada dia saat ini. Oke, aku rasa bukan waktunya kamu itu untuk kayak apa ya guys, mencoba untuk mengklarifikasi saat ini. Entah kenapa aku ngerasa bukan waktu yang tepat gitu. Jadi kamu mau tanya gitu ke dia, kenapa sih kamu berubah gitu? Belakangan ini aku lihat kamu berubah gitu. Bukan waktunya untuk bertanya seperti itu ya. Karena the Two of Pentacles ini genting guys. Oke, dan kemudian The Two of Swords ini akan segera membuat keputusan pada akhirnya ya. Jadi tidak ada yang bisa ditunggu-tunggu berlama-lama. Dia akan segera menyamperin kamu dan kemudian bilang apa yang pengen dia klarifikasi darimu. Oke. Dia akan segera memastikan keraguan-raguannya atau yang membuat dia penasaran saat ini. Karena dia nggak bisa bertahan lebih lama untuk memendam ini ya. Jadi kamu diam aja, santai aja, cool aja. Kalaupun seandainya mengganggu sekali saat ini, bertindaklah sesuai dengan responnya ya. Artinya kalau kamu udah lihat dia itu kayak menghindari kamu jangan sosor lagi begitu ya. Kamu jangan coba untuk seperti dulu lagi, biasa lah ya. Kalau misalnya dia udah menghindar, kamu silakan tarik diri, berikan dia waktu atau kesempatan gitu untuk berpikir, atau mengumpulkan keberanian to make sure what's going on with you ya. Yang jelas guys, kalau ini tidak ada kaitannya dengan dia nggak bakalan ribet. Kalau informasi yang didapatkan ini tidak berkaitan dengan dia nggak bakal ribet. Dia akan biarkan ini privasi, kamu biarin aja gitu. Let's say misalnya ini adalah romance juga ya, pacaran ini begitu. Dia mendapatkan informasi yang lain tentang kamu begitu, dan kan pasti ada hubungannya dengan dia, makanya dia ribet. Tapi kalau ini all about you, dia tuh akan biarkan kamu membereskan itu semua sendiri gitulah. Itu di luar ranahnya dia gitu, nggak usah ikut campur deh gitu ya. Karena nggak semua hal kan harus dicampuri ya. Kalau kita dalam menjalin relationship gitu, nggak semua hal partner kita tuh harus kita campuri. Dia pasti punya urusannya sendiri. Dan karena saat ini pun dia masih membentengi dirinya, artinya anggap saja ini masih urusannya. Pemikiran dia tentang kamu itu masih urusannya. Biarin saja seperti itu, dan nanti ketika dia siap, dia akan mengkonfirmasi ke kamu ya. Aku rasa fatal guys. Fatalnya itu gini, salah apa istilahnya, miscommunication ya. Iya. Dia tuh mendapatkan informasi yang salah dari sumber yang salah begitu, dan kamu sekarang ini kebingungan sekali gitu. Tapi bukan waktu yang tepat untuk mengklarifikasi. Oke, itu deh saran untuk kamu. Yang aku rasakan bukan waktu yang tepat untuk mengklarifikasi. Biar dia menjauh dulu kalau dia mau menjauh. Oke. Blessing are showering your life. Kalau seandainya tindakanmu untuk mengklarifikasi itu guys, kamu yakini untuk kamu lakukan begitu ya, maka kekacauan yang aku lihat akan terjadi berikutnya. Karena memang dari awal aku melihat kartu ini, ketika kartu ini keluar, itu terasa seolah-olah masing-masing jaga jarak gitu ya. Dari sisi dia space, dari sisi kamu space begitu. Jadi jangan ada yang menerobos privasi masing-masing. Karena itulah dia pun masih menahan dirinya supaya tidak mengkonfirmasi ke kamu, kayak dia lagi persiapan begitu ya. Biarkan saja seperti itu adanya. Nggak sampai 6 bulan ya, 6 hari 6 minggu gitu, ini akan segera terangkat ke permukaan, dan bisa jadi ada konflik di antara kalian berdua karena ini. Tapi itu proses yang natural, aku rasa konflik itu akan baik, karena disitulah proses klarifikasi atau konfirmasi akan terjadi di antara kalian berdua. Oke. Dan setelah ini clear, banyak hal-hal menyenangkan yang akan terjadi ke depannya. Jadi let's say ini adalah
romance, oke? Setelah masalah kalian berdua ini clear, yang dari sisinya dia ini clear gitu, kalian berdua akan lebih dekat. Kalian berdua akan jauh lebih memahami satu sama lain, oke? Kita akan lihat penyebab dia berubah yang sumbernya adalah kamu menurut dia, oke? Kamu tidak bisa dipercaya. Ya. King of Wands ini guys, banyak yang suka sama kamu dan kamu respon gitu ya. Misalnya kalau ini dalam hal romance ya, banyak orang yang ngajak kamu chat, malam-malam kamu chat-chat sama cewek-cewek lain misalnya begitu. Nah cewek kamu ini sekarang ini lagi curigaan begitu, jangan-jangan ini tipe orang gak setia gitu ya, tipe orang yang mudah terpengaruh, tipe orang yang mudah masuk ke dalam godaan kayak gitu. Menurut dia begitu saat ini. Dan entah kenapa aku ngerasa kamu gak terima ketika aku bilang itu. Karena itulah guys, aku tadi tidak menyarankan untuk kalian saat ini berkonfrontasi. Ya. Kalau kamu sekarang mulai konfrontasinya dengan level kecemburuan tinggi mungkin, atau lagi marah-marahnya mungkin, ini akan fatal. Jadi biarkan saja dulu dia galau-galau dengan perasaannya itu, tapi nanti suatu saat dia akan segera, nggak lama gitu ya, mengkonfirmasi ke kamu ya. Tapi yang pertama, alasan dia berubah adalah kamu itu tidak setia. Ada kemungkinan kamu itu belum fatal, ketidaksetiaan itu kayak bukan selingkuh gitu, tapi genit sana sini lah kayak gitulah ya. Dan ada kemungkinannya kamu itu akan menyakiti hatinya. Oh, jadi kalau kita tarik kembali nih ke persahabatan tadi, karena ini adalah general reading gitu ya, menurut dia kamu itu berkhianat. Ya, menurut dia kamu itu kayak menjual informasi tentang dia lah, ada rahasia yang dia sampaikan ke kamu dengan kepercayaan penuh, ternyata kamu beberin kemana-mana begitu, dan kemudian kamu telah menyakiti hatinya. Alasan aku berubah ke kamu saat ini karena kamu telah menyakiti hatiku, kurang lebih begitu. Kamu telah menunjukkan ketidaksetiaan, karena kamu telah berkhianat. Kamu mengkhianati persahabatan kita, kamu mengkhianati romance kita, kamu mengkhianati pacaran kita ini, kamu mengkhianati rumah tangga kita ini, kayak begitu guys ya. Dan aku lihat itu tidak betul. Oke? Itu tidak betul. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu. Alasan dia berubah dari sisimu. Oops, aku tak ambil kartu jatuh dulu guys. Dan expand your horizon katanya di sini guys. Ini lebih ke arah berpikiran terbuka, open minded, atau melihat ya, bukan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda ya. Karena tadi aku memang ngerasa ini seperti fitnah begitu. Harusnya seperti apa biasanya orang menghadapi fitnah? Marah gitu ya, kesel gitu ya, emosi begitu. Nah silakan bertindak dari dari sudut pandang yang berbeda. Silakan berlaku berbeda dari bagaimana biasanya orang merespon fitnah. Kayak itu nasihat untuk kamu dari kartu oracle yang kedua ini. Kenapa? Karena blessing showering in your life tadi. Begitu kalian bisa membereskan ini, justru kalian makin dekat, makin kompak kalau yang bersahabat, makin lengket kalau yang romance, oke, makin sinergi kalau yang partner bisnis, oke. Kabar-kabar miring seperti ini memang tidak harus selalu cepat dikonfirmasi guys. Memang butuh konfirmasi atau klarifikasi, tapi ketika dua pihak telah siap, kurang lebih seperti itulah intinya readingan ini ya. Kalau misalnya satu orang belum siap untuk memberikan klarifikasi, atau satu orang belum siap untuk meminta klarifikasi, itu kalian gak akan bisa berpikir jernih dan berbicara jernih, sehingga tidak bisa membuat kesepakatan bersama yang dengan cara dewasa, kurang lebih seperti itulah ya. Atau yang sama-sama dingin kepalanya dingin begitu ya, masih penuh dengan emosi saat ini. Dan aku rasa mungkin di 6 hari ke depan ya, entah kenapa dari tadi aku lihat 6 itu angka cinta guys. Maka The Lovers itu 6 dan The Six of Cups itu past life connection. Dari tadi aku lihat 6 terbang begitu. Kalau bukan 6 hari, 6 minggu dari sekarang. Kalau menurut kamu kelamaan 6 minggu, you know kapan waktu yang tepat. Yang jelas ini memang perlu dikonfirmasi, perlu diklarifikasi, tapi ketika kedua pihak telah siap ya. Dan yang paling penting, begitu masalah ini beres, showering blessing in your life, kedua-duanya itu hubungannya akan jauh lebih dekat, lebih lengket, lebih solid. Oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di readingan kenapa dia berubah untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.